Izin Bang Irfan untuk di ruangan Ibu Direktur mohon dicek. Oke. Iya, kita dibuka nanti dari suara PC Ibu Dir. Di 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 suara PC Ibu Dir.
suara PC Budir, 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 suara PC Budir,
suara PC Budir, suara PC Budir, suara PC Budir, suara PC Budir, suara PC Budir, suara PC Budir, suara PC Budir, suara PC Budir, suara PC Budir, suara PC Budir, suara PC Budir, suara PC Budir, suara PC Budir, suara PC Budir, suara PC Budir, suara PC Budir, suara PC Budir, suara PC Budir, suara PC Budir, suara PC Budir, suara PC Budir, suara PC Budir, suara PC Budir, suara PC Budir, suara PC Budir, suara PC Budir, suara PC Budir, suara PC Budir, suara PC Budir, suara PC Budir, suara tampilkan profil dulu. Saya yang share screen atau gimana? Share sini bisa, sini. Bisa. Tapi ini masuk Bluetooth kan? Buka dulu videonya bang. Ini udah
sih? Kok nggak kebaca ya? Jangan dari situ, dari ini aja bisa nggak? Gitu. Benar-benar yang tadi. Ya, tuh. Udah live. Nggak gitu juga. Enggak, bentar. Bagusnya dia ngebaca. Kok ada suaranya ya? Suaranya. Apa tuh? Ininya Hmm? belum dipindahin. Di stop bisa. Udah. Bukan Nggak apa-apa suaranya sih, nggak pakai suara, nggak apa-apa. Dia kan suara cepat, suara ini aja. Oh ya udah Nggak ya. apa-apa. Ya udah saya screen aja ya. Ini kebaca nggak? Kalau kita ngomong kebaca. Saya screen lagi dong.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada pagi hari ini kita bersama-sama dalam program sehat. Pemerintah yang dijaga oleh Rumah Sakit Daerah Petalabumi Provinsi Riau dan Kominfo Pemprov Riau. Talkshow kali ini dalam rangka memperingati Hari AIDS Dunia yang jatuh pada tanggal 4 Desember 2020 dengan tema berbuat kolaborasi dan tingkatkan solidaritas menuju HIAD 2030. Ayo bersama sukseskan implementasi suluh tertekan obati pertahankan menuju Indonesia sehat. Sebelum dimulai acara, marilah kita berkali acara ini oleh pemerintah Provinsi Riau dalam hal ini diwakili oleh Direktur Rumah Sakit Daerah Petalabumi Provinsi Riau. Kepada Dr. Hajah yang dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kami ucapkan kepada seluruh teman-teman yang saya di aula dan seluruh yang mengikuti talkshow ini. Perkenalkan nama saya Dr. Gigi Sumiarti. Saya sebagai Direktur Rumah Sakit Petalabumi. Di sini kami Rumah Sakit Petalabumi berbenah diri bagaimana untuk memberikan pelayanan yang terbaik pada seluruh masyarakat yang khususnya di Riau, agar kami bersatu di dalam memberikan dengan masyarakat, bagaimana masyarakat bersama kita untuk memajukan kesehatan ini. Jadi di sini kami dari Rumah Sakit Petalabumi ini cukup dikatakan cukup banyak dokter-dokter senior di Rumah Sakit Petalabumi ini, yaitu ada dokter bedah kami aja ada 3, dokter anak kami 3, dokter obgyn atau kebidana 3, dan banyak sekali lagi dokter-dokter ini. Dan terima kasih kami ucapkan kepada masyarakat yang telah mempercayai kepada kami untuk berobat di sini. Dalam rangka kegiatan ini, kami dari Rumah Sakit Petalabumi memperingati Hari AIDS sedunia, yaitu jatuhnya pada tanggal 1 Desember ini, 1 Desember tahun 2020, di mana RSUD Petalabumi Provinsi Riau ikut berpartisipasi di dalam menunjukkan kepedulian kami dengan mengadakan acara talkshow dalam mendukung tema Hari AIDS Sedunia 2020, perkuat kolaborasi, tingkatkan solidaritas menuju akhir AIDS 2030. Ayo kita bersama-sama sukseskan implementasi suluh, temukan obat, pertahankan stop HIV. Jadi kami dari Rumah Sakit Petalabumi bersatu kita bagaimana penanganan HIV ini merupakan keluarga kita juga yang harus kita gandeng, kita ajak bersama-sama bagaimana untuk kita supaya kita hidup kita lebih baik. Jadi saya sebagai Direktur Rumah Sakit di sini mengucapkan terima kasih terutama kepada pemerintah Provinsi Riau yang telah mendukung kami di dalam hal bagaimana pengembangan rumah sakit. Kami berniat atau kami bekerja sama seluruhnya ini bagaimana Rumah Sakit Petalabumi ini agar lebih baik. Kita akan lebih tingkatkan semua kegiatan dengan bersama, pasti kita bisa. Jadi saya ucapkan selamat karena kegiatan kami ini berada di aula dinas kesehatan, di aula di Rumah Sakit Petalabumi ini. Jadi di dalam memperingati hari HIV ini kami selenggarakan. Jadi saya ucapkan terima kasih. Silakan Dokter Tika, Dokter Budi dan teman-teman, ini ada Dokter Penanggudalan, dari teman-teman yang lain nih ya.
Jadi saya ucapkan terima kasih, semoga kita diridhoi oleh Allah bagaimana kita meningkatkan pelayanan ini dan menuju rumah sakit. Kita di rumah sakit ini harus bekerja dengan hati kita. Anggaplah semua ini keluarga kita, bagaimana kita untuk menyembuhkan, bagaimana kita di dalam pelayanan ini. Saya rasa itu, terima kasih, mudah-mudahan berkah bagi Allah semuanya kita ini. Kita diridhoi Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Terima kasih kepada Ibu Direktur yang telah melaksanakan kita pada hari ini. Baik, kita mulai saja. Sebelumnya diri, saya Dr. Narida dari Aliani, selaku moderator. Kemudian kita ini ada 4 narasumber, yaitu Dr. Spesialis Dalam, kemudian HIV, mantan hakim kami, kemudian narasumber dari Yayasan Pelayanan Kami Riau, ya Pak ya. Nah, sebelumnya mungkin saya sampaikan dulu alur ya alur kita ini. Nanti masing-masing narasumber memaparkan terlebih dahulu. Setelah itu nanti ada sesi tanya jawab atau diskusi. Dan kemudian lanjut ke narasumber berikutnya. Ya, mungkin pertama kita mulai dulu pemaparan dari dokter, kemudian lanjut ke peran infeksi spesialis penyakit dalam. Bisa saya bacakan singkatnya. Dokter ini hadir pada tanggal 5 Februari 1988. Penelitian Dokter Muhammad Fauna 2006 ya, rasanya kemudian penelitian dokter spesialis penyakit dalam Fauna 2014 tamat pada tahun 2018. Baik dok, dipersilakan untuk memaparkan materi tentang IPS. Terima kasih Dokter Tina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Direktur kami, yang terhormat Bapak Bibi Diri, dan selanjutnya pembicara dari SM. Pada kesempatan saya akan sedikit memberikan pemaparan pembahasan umum mengenai HIV ini. Saya beri dulu dengan berdasarkan imunodeficiency pada HIV. Pertama saya akan membahas dulu mengenai bentuk kekebalan tubuh normal, di mana pada seorang individu itu memiliki sistem kekebalan tubuh yang memiliki daya tahan tubuh untuk mempertahankan diri untuk menjaga sel-sel tubuhnya dari ancaman infeksi mikroorganisme dari luar. Gunanya adalah untuk melindungi dari antigen atau protein tertentu yang berasal dari dalamnya dari virus HIV. Semua komponen ini yang paling penting adalah ada yang B dan T. Untuk virus HIV ini yang menjadi paradigmanya adalah limfosit T. Kemudian pada slide berikutnya didapatkan gambaran perkiraan pada dirinya pada akhir tahun 2003 itu utama. Di mana di sini di Asia Tenggara dan Asia Barat pada tahun akhir 2003 ini jumlah Anda sudah mencapai 6 sampai 8 juta jiwa. Di Indonesia sendiri pada akhir 2006 didapatkan jumlah 170.000 sampai 210.000 penderita. Berdasarkan sejarahnya, penderita HIV ini pertama kali didiagnosis di dunia itu adalah seorang pasien di Amerika Serikat tahun 1981, di Indonesia sendiri di tahun 1987. Di mana pasien yang meninggal dunia pada saat itu adalah 43,5% dari seluruh pasien yang HIV. Kemudian virus HIV. HIV ini adalah satu jenis virus
di mana virus ini menyebabkan infeksi yang kronis kontras dengan virus yang lagi booming saat ini yaitu COVID-19. COVID-19 menyebabkan infeksi akut. Kemudian mengenai terinfeksi HIV, jadi ini dengan virus-virus lainnya, virus ini dapat menyebabkan infeksi melalui proses tahapan binding atau melekat pada kemudian masuk bisa, kemudian di dalam virus ini berkembang sampai akhirnya pada tahapan matang untuk bisa menginfeksi sel lain sehingga pada akhirnya dapat menyebar ke seluruh tubuh. Secara umum penularan virus HIV ini dapat terjadi melalui dua cara, yaitu yang pertama penetrasi permukaan mukosa, artinya dia menempel pada permukaan mukosa, kemudian masuk ke dalam sel, misalnya pada mukosa organ genitalia. Yang kedua, inokulasi langsung melalui darah, misalnya penularan langsung melalui kontak darah. Virus ini masuk sebagai virus bebas atau melalui sel yang terinfeksi ke dalam tubuh individu lainnya. HIV dengan tubuh. Jadi HIV masuk ke dalam sel tubuh itu sudah dinamakan dengan infeksi. Nah, di dalam sel tubuh HIV ini menyerang kelenjar-kelenjar benih. Kemudian pada akhirnya ada di kelenjar benih ini virus ini berkembang biak, kemudian sampai ke sistem peredaran darah bisa mencapai ke seluruh tubuh. Gejala yang paling cukup sering terjadi dari tubuh menakutkan itu adalah misalnya pasien HIV yang sudah punya penurunan kesadaran. Ini adalah salah satu tanda bahwa virus sudah menyerang susunan saraf. Kemudian virus HIV itu sendiri pada awal itu menyebabkan terjadinya infeksi. Maksud infeksi primer ini adalah virus pertama kalinya masuk di dalam darah. Pada saat ini gejalanya dikenal dengan istilah flu-like syndrome. Seperti kita terkena infeksi virus flu biasa, diarrea, mungkin badan tidak nyaman, sedikit panas, dan kemudian pada saat selanjutnya terjadi tambahan yang asimptomatik. Virus itu semakin banyak, tetapi kita justru tidak bergejala. Kemudian beberapa tahun berikutnya adalah tambahan yang simptomatik. Mulai terjadi penurunan badan, sering sariawan, gejala kulit, bahkan pada tahapan yang lebih berat sudah misalnya pasien yang diabetes dengan gigi paru, slide berikutnya infeksi HIV primer, pasien yang sudah dijelaskan tadi. Kemudian pola progres penyakit. Jadi HIV ini kita ketahui dengan sistem kekebalan tubuh. Nah, gejalanya itu ya tergantung dari bagaimana pertahanan dari tubuh individu itu sendiri. Berdasarkan hal inilah ada beberapa tipe pola progresi atau pola perburukan penyakit ini. Yang pertama cyclical progressor, artinya progresivitas yang seperti ini yang paling banyak ditemui, yaitu mulai muncul gejala pada waktu 7 sampai 10 tahun setelah awal infeksi. Yang kedua rapid progressor, ini progresivitasnya cepat sekali. Biasanya pada pasien-pasien yang daya tahan tubuhnya memang sudah tidak begitu bagus juga sebelumnya. Ini bisa terjadi gejala HIV kurang dari 3 tahun sebelum 3 tahun setelah infeksi virus itu masuk ke dalam tubuh pasien itu. Kemudian tipe selanjutnya 10% yaitu long term non progressor. Ini terjadi gejala dalam waktu yang sudah cukup lama, yaitu lebih dari 10 sampai 15 tahun sejak virus itu masuk ke dalam tubuh. Kemudian VCT sangatlah penting dalam hal ini untuk pencegahan penularan HIV ini dan juga untuk pelayanan. VCT ini adalah voluntary counseling test. Inilah sangat penting peranan LSM dan juga peranan tim konselor HIV di rumah sakit yang menjaring kelompok-kelompok yang beresiko, kemudian dilakukan konseling, kemudian pada tahap selanjutnya dilakukan pemeriksaan secara sukarela. Kemudian pada tahapan pemeriksaan ini yang dicek itu adalah antibodi
memang positif ya dilanjutkan dengan pemeriksaan CD4 atau juga viral load, dan kemudian diberikan terapi dan juga pasien diedukasi bagaimana terapi dari virus HIV ini. Kemudian sedikit mengenai penularan HIV/AIDS ini. Ada setidaknya 5 cara penularannya. Yang pertama adalah melalui hubungan seksual, baik perempuan dengan laki-laki, atau yang paling banyak saat ini justru faktor resikonya adalah lelaki sama laki-laki. Ini lebih banyak dibandingkan dengan penularan laki-laki dengan perempuan. Kemudian yang kedua, jarum atau alat suntik yang tercemar HIV, misalnya penggunaan narkoba suntik secara bersamaan, jarumnya tidak diganti. Yang ketiga, transfusi darah. Kemudian keempat, bayi dari ibu hamil melakau HIV, yaitu melalui plasentanya. Dan yang kelima, air susu ibu HIV dapat menularkan virus ini ke bayinya. Kemudian ini adalah penularan cairan tubuh. Cairan tubuh dapat mengandung virus ini, yaitu pada darah, ASI, sperma, cairan kemaluan wanita, cairan bubur. Nah, untuk keringat, air mata, air ludah itu tidak menularkan HIV karena cairan keringat, air mata, air ludah ini tidak mengandung virus HIV. Kemudian untuk apa gambaran klinis dari HIV/AIDS ini? Ada gambaran utama yang harus diwaspadai, yaitu yang pertama penurunan berat badan. Biasanya penurunan berat badan itu pada tahapan yang sudah AIDS, yaitu lebih dari 10% dalam 1 bulan. Adanya menstruasi yang tidak sembuh-sembuh, demam panjang biasanya lebih dari 1 bulan, penurunan kesadaran, ini sudah biasanya virus itu sudah mengenai susunan saraf pusat. Kemudian bisa gejala lainnya, misalnya mulai lupa ingatan. Kemudian ada gejala minor, misalnya ada batuk, adanya manifestasi kulit, misalnya menderita herpes dan lain-lain. Kemudian HIV ini juga memiliki stadium 1, 2, 3, dan 4. Pada stadium 4, ini lanjut aja pada stadium 4. Pada stadium 4 ini biasanya gejalanya sudah sangat berat, dan sebagian besar pasien baru akan berobat pada stadium ini biasanya. Apa saja gejalanya? Yaitu ada wasting syndrome, maksudnya terjadinya penurunan berat badan secara drastis tanpa penyebab yang jelas. Kemudian ada manifestasi di susunan saraf pusat, adanya manifestasi pada organ paru-paru, misalnya batuk-batuk, bisa juga disertai dengan demam tinggi, manifestasi pada kulit, atau misalnya adanya keganasan darah, bisa juga ditemukan pada pasien HIV, yaitu limfoma maligno. Selanjutnya untuk diagnosis HIV, biasanya yang dilakukan saat ini adalah pemeriksaan rapid HIV. Tujuannya adalah untuk menemukan antibodi yang dihasilkan tubuh terhadap virus HIV itu sendiri. Mungkin sekian saja pemaparan umum mengenai imunodeficiency pada HIV ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Yana yang sudah memaparkan gambaran umum ya dok mengenai penyakit HIV AIDS ya. Baiklah, selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Mungkin ada pertanyaan yang dari live atau dari webinar. Mungkin saya bacakan saja. Ini ada 2 pertanyaan ya Dok Yana. Yang pertama itu menanyakan, Dok, apakah penyakit HIV/AIDS ini dapat disembuhkan atau tidak? Kemudian setelah makan obat, apakah pasien tersebut boleh menikah atau punya anak? Terima kasih, pertanyaannya bagus sekali. Yang pertama, apakah penyakit HIV itu bisa disembuhkan? Penyakit infeksi HIV ini karena dia menyerang sistem kekebalan tubuh, penyakit ini tidak bisa disembuhkan, tetapi bisa dikontrol. Dikontrolnya adalah pasien itu minum obat secara rutin setiap hari
obatnya ya obatnya ada obat pengobatan lini pertama, lini kedua. Nanti dilihat respon pasien ini. Yang dipantau itu biasanya adalah CD4, idealnya CD4. Tapi ini disesuaikan juga dengan fasilitas yang ada di rumah sakit tempat pasien itu kontrol. Dan CD4 ini dipantau pada target yang seharusnya. Biasanya targetnya itu lebih dari 350 mm kubik. Dan apabila CD4-nya ini bagus, pasien itu akan gejalanya itu akan minimal bahkan bisa tanpa gejala. Tapi dengan catatan pasien ini harus benar-benar patuh menjalani pengobatan dan rutin kontrol. Yang jadi masalahnya yaitu pasien itu kadang bosan makan obat setiap hari, kadang tidak rutin kontrol. Yang kedua adalah apakah pasien HIV ini boleh menikah dan boleh punya anak? Jawabannya tentu boleh, itu hak asasi manusia ya. Tapi kembali lagi ke penjelasan tadi, yaitu pada sebaiknya sebelum pasien ini menikah, sebaiknya pasangannya harus tahu dulu. Nah, bagaimana selanjutnya setelah menikah? Kita harus, pasien itu harus rutin kontrol, dan pada kontrol itu rutin dicek CD4 dan juga viralognya, karena ada kadar-kadar tertentu yang risiko penularannya itu minimal, dan pada saat melakukan berhubungan dengan pasangannya ya dilakukan untuk mengurangi penularan seminimal mungkin, misalnya menggunakan kondom. Kemudian untuk boleh tidak punya anak, ya boleh, tapi pada keadaan di mana CD4 dan viralognya pada nilai-nilai tertentu yang meminimalisir penularannya kepada janinnya nanti. Terima kasih Dr. Yana atas jawabannya. Sangat memuaskan ya jawaban Dr. Yana. Jadi selama ini mungkin ada ketakutan bagi Oda ya, orang dengan HIV/AIDS atau penderita HIV/AIDS itu bagaimana dengan masa depannya? Seperti itu, ternyata tidak ada bedanya ya dok, kalau misalnya pasien tersebut berobat secara rutin, karena seperti kita ketahui bersama penyakit HIV/AIDS ini sekarang sudah sama seperti penyakit kronis ya dok ya, artinya penyakit yang tidak bisa disembuhkan namun bisa dikendalikan. Nah, seperti itu, jika mungkin impor atau viralognya sudah tidak lagi menularkan, mungkin dia bisa menikah, bahkan punya anak ya dok ya. Seperti itu. Yang kedua dok, ada pertanyaan bagus juga ini, apakah pasien HIV atau orang dengan HIV ini bisa menyusui bayinya dok gitu? Misalnya dia mau diketahui saat menyusui, apakah bisa tertular dari ASI? Seperti pada slide saya tadi, di mana ASI memang bisa menularkan virus dari ibu ke bayinya. CDC dan WHO sudah mengeluarkan pernyataan bahwa sebaiknya ibu dengan HIV tidak menyusui bayinya. Tetapi ini kebijakannya diserahkan lagi ke negara masing-masing. Dan untuk negara-negara Eropa, Amerika, mereka juga menyarankan hal yang sama seperti CDC. Tetapi itu kita tentu tahu bahwa kualitas susu formulanya bagaimana, di situ tidak bisa disamakan dengan kualitas susu formula di negara kita. Dan juga mengenai higienisnya. Nah, di Indonesia sendiri ada Ikatan Ibu, Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia, dan juga Ikatan Dokter Anak Indonesia itu lebih memilih untuk menganjurkan ibu-ibu HIV menyusui bayinya. Ini juga selanjutnya menimbang risk dan benefitnya, dengan catatan ibu-ibu ini hanya memberikan ASI eksklusif saja pada 6 bulan pertama, karena dari penelitian juga
bahwa penularan virus ini dari ibu ke bayinya yang diberi ASI eksklusif saja itu hanya sekitar 4%. Tapi kalau dicampur dengan diberikan ASI juga, dicampur dengan makanan padat, ini meningkat. Apalagi diberikan ASI ditambah support, ini lebih meningkat lagi. Jadi itu mungkin pertimbangan lainnya, mungkin masalah higienis atau masalah kualitas susu formula. Tapi walaupun demikian tetap ada risiko yang diberikan ASI eksklusif itu saja hanya sekitar 4%. Ya, baik dok, jadi benefit dan risknya ya dok ya. Jadi kita lebih memilih benefitnya ketimbang risknya yang hanya 4%. Berarti untuk Indonesia masih aman lah untuk mengisi ASI eksklusif selama 6 bulan ya dok. Oke. Oke, kita break dulu. Nanti lanjutkan ke sesi kedua di talk show kali ini. Tampilin itunya bang. Apa? Tampilin videonya. Udah. Itu aja. Hukum daerah Petalatumi Provinsi Riau. Salah satu cara untuk mencegah infeksi adalah dengan menjaga kebersihan tangan. Mencuci tangan dapat dilakukan dengan 2 cara. Pertama, dengan menggunakan sabun dan air mengalir. Berikut adalah 6 langkah cara mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. Basahkan tangan dengan air mengalir. Pak, enggak, di briefing aja untuk tanya jawab salah semua sesi. Ambil sabun secukupnya. Juga bukan. Langkah pertama, basahkan sabun dengan kedua telapak tangan. Langkah kedua, gosok punggung dan sela-sela jari tangan kiri dengan tangan kanan dan sebaliknya. Langkah ketiga, gosok kedua telapak dan sela-sela jari. Langkah keempat, gosok ujung jari kedua tangan dengan posisi tangan saling mengunci. Langkah kelima, ibu jari tangan kiri digosok berputar dalam genggaman tangan kanan dan sebaliknya. Langkah keenam, gosok ujung jari tangan kanan dengan diputar di telapak tangan kiri. Lakukan pada kedua tangan. Bilas dengan air mengalir. Keringkan dengan menggunakan tisu. Kedua, dengan menggunakan cairan pembersih tangan. Berikut adalah 6 langkah cara mencuci tangan dengan cairan pembersih tangan. Hah? 30? Ambil cairan pembersih tangan. Langkah pertama, ratakan cairan dengan kedua telapak tangan. Langkah kedua, gosok punggung dan sela-sela jari tangan kiri dengan tangan kanan dan sebaliknya. Langkah ketiga, gosok kedua telapak dan sela-sela jari. Langkah keempat, gosok punggung jari kedua tangan dengan posisi tangan saling mengunci. Langkah kelima, ibu jari tangan kiri digosok berputar dalam genggaman tangan kanan dan sebaliknya. Langkah keenam, gosok ujung jari tangan kanan dengan diputar di telapak tangan kiri. Lakukan pada kedua tangan. Terima kasih. Selamat datang di Rumah Sakit Umum Daerah Petalatumi Provinsi Riau. Salah satu cara untuk mencegah infeksi adalah dengan menjaga kebersihan tangan. Mencuci tangan dapat dilakukan dengan 2 cara. Pertama, dengan menggunakan sabun dan air mengalir. Berikut adalah 6 langkah cara mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. Oke, 2 menit sebelum live. Basahkan tangan 2 menit dengan Bu. air mengalir.
Sakti selaku konselor HIV/AIDS di Rumah Sakit Umum Daerah Petalabumi, Provinsi Riau. Saya bacakan CV singkat. Dr. Gigi Budi lahir di Jakarta 26 September 1965. Pendidikan S1 SKG Unpad tahun 1993. Kemudian riwayat pelatihan beliau pada tahun 1996 telah melakukan pelatihan konseling HIV. Kemudian sebagai anggota PKVHI ya dok ya. Nah silakan dok, kita mulai mungkin hanya jawab aja kali ya dok ya, diskusi ya dok, tentang konselor ya. Mungkin banyak masyarakat yang belum tahu apa itu konselor dan perannya ya dok. Pertanyaan pertama, itu konselor itu apa sih dok? Gitu, pengertian konselor, kemudian tugas perannya apa terutama di rumah sakit ya dok. Silakan dok. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konselor adalah petugas yang melakukan konseling terhadap klien penderita HIV. Dalam hal ini konselor bertugas sebagai jembatan antara pemerintah sebagai penyedia layanan kesehatan dengan klien penderita HIV dalam hal memberikan informasi yang tepat dan benar tentang HIV, memberikan pendampingan dan sampai memberikan kepastian untuk mendapatkan pengobatan ARV yang baik. Secara pribadi artinya konselor ini membina hubungan kerjasama yang baik dengan klien penderita HIV, memberikan support, memberikan informasi dan sebagainya sampai nanti klien bisa memberikan keputusan terhadap perubahan perilaku yang positif yang bertanggung jawab baik untuk dirinya pribadi maupun lingkungannya untuk masa-masa yang akan datang. Mungkin secara singkat. Ini dok mungkin agak unik penyakit ini dibandingkan penyakit lain ya dok, karena ada kata-kata konseling gitu kan. Sementara untuk penyakit lain biasanya dapat obat, konsultasi, dapat obat lalu pulang gitu ya. Nah, jadi sebenarnya apa tujuan konseling ini dok untuk klien atau penderita HIV? Terima kasih. Ketika secara umum tujuan konseling itu ada 3. Yang pertama dan itu yang paling penting adalah memberikan support, memberikan dukungan psikologis emosional kepada klien HIV. Bagaimana kita tahu secara psikologis orang-orang yang terkena penyakit ini biasanya secara down jiwanya. Itu yang pertama, memberikan support psikologis sehingga klien menjadi lebih nyaman, lebih percaya diri, sehingga bisa berpikir positif untuk melakukan perubahan-perubahan positif terhadap perilakunya di masa yang akan datang. Itu yang pertama, tujuan dari konseling. Kemudian yang kedua, memutuskan mata rantai penyebaran penularan. Karena setelah kita beri informasi, dia mengerti, dia tidak akan tindakan yang berisiko lagi, baik berisiko terhadap orang lain maupun terhadap dirinya sendiri. Karena kita tahu yang namanya pasien HIV/AIDS itu bukan tidak mungkin menerima informasi infeksi dari orang lain dengan jenis virus yang berbeda. Jadi kita tetap harus memberikan arahan. Kemudian tujuan konseling yang ketiga adalah memastikan pengobatan yang efektif kepada klien. Di pasien kita juga untuk senantiasa disiplin patuh terhadap terapi ARV yang diberikan kepada mereka. Mungkin itu dokter. Terima kasih. Ya, jadi jelas ya dok,
tujuan konseling ini untuk apa ya, beda dengan penyakit lain karena di sini psikologisnya yang justru perlu ya kita support gitu ya dok ya. Nah untuk kiat-kiat nih dok, kiat-kiat konseling karena terus terang kan ini penyakit yang sedikit sensitif kalau kita tanyakan hal-hal yang lebih dalam ya dok atau lebih spesifik. Nah tentu ada kiat-kiat tertentu nih bagaimana cara konseling supaya Oda atau klien ini mau membuka diri seperti itu dok. Seperti apa kiat-kiatnya dok? Terima kasih Dr. Tika. Banyak yang kita bisa lakukan, tapi yang paling utama adalah membina hubungan baik antara konselor dengan klien. Hubungan baik ini bisa saling percaya, kemudian akrab. Jadi tidak ada gap yang membuat klien jadi takut, cemas, atau dengan sikap yang seperti ini yang ditampilkan oleh konselor, maka biasanya klien akan lebih terbuka dan menceritakan semua masalah-masalah yang dihadapi, sehingga kita bisa menuntunnya, sehingga mereka bisa menentukan kira-kira perubahan positif apa yang bisa mereka lakukan untuk hal yang lebih baik dari perilaku yang selama ini tidak baik menjadi lebih baik. Yang penting itu. Terima kasih. Ya, baik dok. Selanjutnya mungkin dokter bisa sedikit cerita tentang layanan HIV di Rumah Sakit Umum Daerah Petalabumi saat ini seperti apa dok? Terima kasih Dr. Tika. Alhamdulillah sekarang Rumah Sakit Petalabumi telah membuka layanan konseling dan pemeriksaan laboratorium untuk penderita HIV/AIDS. Dan alhamdulillah pula tidak ada diskriminasi yang rumah sakit berikan pada pasien-pasien tersebut. Pasien-pasien biasa mendaftar di loket seperti pasien-pasien yang lain. Kemudian setelah mendaftar, silakan konseling. Dia bisa mendapatkan berbagai macam informasi menyangkut penyakit HIV/AIDS, bahayanya, resikonya, cara penularannya, dan pencegahan serta pengobatannya. Kemudian kalau berkenan, mereka bisa lakukan pemeriksaan laboratorium. Dan alhamdulillah untuk konseling dan pemeriksaan lab gratis di rumah sakit Petalabumi. Jadi bagi anggota masyarakat yang ingin memeriksakan diri, ingin mengetahui informasi yang lebih baik dan tepat tentang HIV/AIDS dan mengetahui status dirinya tertular atau tidak, bisa mendatangi rumah sakit Petalabumi, rumah sakit Petalabumi, klinik PCP HIV/AIDS, Jalan Dr. Sutomo 65. Terima kasih Dr. Ini mungkin sekalian untuk promosi juga ya dok, karena klinik PCP kita ini baru tahun lalu dibuka. Jadi klinik PCP ini terbuka untuk masyarakat di Pekanbaru bahkan di Riau secara sukarela ya untuk memeriksakan diri, dan tidak ada lagi stigma atau diskriminasi ya dok, seperti yang dulu itu biasanya polinya tersendiri, kemudian pintunya pun dibedakan dengan yang lain, sehingga menjadi apa ya, enggan masyarakat atau klien tadi untuk entah dia mau konsultasi atau mengambil obat rutin. Jadi tapi kalau sekarang tidak dibedakan lagi, tidak ada stigma, tidak ada diskriminasi lagi. Jadi semua pasien yang mau konsul atau mau memeriksakan diri atau mau mengambil obat itu dia seperti pasien yang lain, mendaftar kemudian langsung diarahkan ke poli PCP kita. Nah mungkin di Petalabumi yang baru kita sediakan itu baru untuk konseling dan testing ya dok ya. Sementara untuk treatment atau pengobatan kita masih rujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Ahmad. Semoga ke depan klinik PCP-nya bisa dikembangkan menjadi klinik CST ya dok. Iya, gitu, care supporting dan treatment ya. Jadi dari layanan PDP, semoga gitu ya secepatnya. Dia pertanyaan selanjutnya nih dok, dalam situasi pandemi ini, apakah infeksi HIV itu turut berpengaruh buruk nggak dok pada penderita pasien COVID-19? Terima kasih.
kita tahu bahwa serangan virus COVID-19 sangat berbahaya bagi pasien. Jadi untuk bisa sembuh, untuk bisa selamat dari serangan COVID, dibutuhkan sistem kekebalan tubuh yang maksimal dan baik. Jadi tanpa ada hambatan, kalau memang itu bagus, insya Allah dia bisa sembuh. Nah, sedangkan kita tahu HIV/AIDS adalah penyakit yang justru menurunkan sistem kekebalan tubuh manusia. Dokter kita tadi sudah menyampaikan bahwa CD4 kita akan menurun, sistem kekebalan tubuh kita akan menurun. Artinya kemampuan kita bertahan terhadap serangan kuman-kuman juga berkurang. Sehingga alangkah berbahayanya bagi pasien-pasien HIV/AIDS apabila terserang kuman COVID-19. Jadi bagi kawan-kawan yang kebetulan menderita HIV/AIDS harus ekstra hati-hati, karena kalau sampai dia terserang COVID-19 itu akan sulit untuk jadi angka morbiditas dan mortalitas pada pasien COVID yang kebetulan juga menderita HIV akan sangat tinggi. Terakhir ya dok, Iya. terakhir dok, apa kira-kira pesan dokter selaku konselor HIV untuk masyarakat Pekanbaru khususnya kemudian Riau pada umumnya? Secara umum kita mesti meningkatkan pengetahuan kita terhadap masalah kesehatan, bukan hanya terhadap HIV, juga terhadap masalah-masalah penyakit yang lain. Dengan kita memahami berbagai macam masalah kesehatan, dalam hal ini tentang HIV/AIDS, maka kita akan jauh lebih berhati-hati, lebih menjaga diri, sehingga kita tidak terkena penyakit yang berbahaya ini. Karena kita tahu HIV/AIDS ini bukan hanya mengenai pribadi kita, tapi juga bisa menular pada keluarga kita, istri kita, suami kita, anak kita, bahkan lingkungan terdekat. Jadi mari kita tingkatkan pengetahuan kita, tingkatkan kesadaran kita berbuat yang terbaik untuk diri dan pribadi kita serta lingkungan kita, agar kita selamat dari penyakit yang berbahaya. Begitu. Terima kasih Dr. Budi atas penjelasannya ya, sudah sangat jelas tentang apa itu konselor, kemudian apa itu klinik PPT ya dok. Kita lanjut ke narasumber selanjutnya karena ini hari spesial, hari peringatan AIDS sedunia. Kita juga ada tamu spesial ini, Mas Rudi ya dan Mas Rifai ya. Mas Rudi dan Mas Rifai ini adalah narasumber yang sengaja kita undang dari Yayasan Sebaya Lancang Kuning. Nah, masyarakat juga mungkin belum tahu apa yayasan atau LSM ini perannya seperti apa ya dalam penanganan HIV/AIDS. Nah, sekilas itu atau secara umum mungkin bisa kami sampaikan kalau peran dari LSM atau yayasan Sebaya Lancang Kuning ini tentunya sangat penting ya, terutama untuk membantu kami dalam pendampingan ODA ya, pendampingan orang dengan HIV/AIDS. Jadi dari mulai nanti dia menerima statusnya, kemudian disupport dan dirujuk ke rumah sakit, itu biasanya didampingi ya Mas Dikali dengan orang-orang dari yayasan atau LSM ini gitu, sampai nanti diingatkan nanti berobat rutin dan nanti juga dimasukkan ke dalam komunitas ya Mas ya, biasanya ya pasien-pasien ODA itu jadi mereka punya komunitas sendiri sehingga tidak merasa dirinya down ya atau putus asa. Jadi ada komunitasnya sehingga banyak kegiatan positif yang bisa dilakukan gitu ya. Ini ada sisi singkat saya bacakan. Mas Rudi Fernando ya, usia 28 tahun, bergabung menjadi pendukung Sebaya di Yayasan Sebaya Lancang Kuning sejak 2016 ya Mas ya. Kemudian Mas Rifai ya, Muhammad Rifai 26 tahun sama bergabung di Yayasan
sebaya lancang kuning baru kami lihat di 2020. Nah ini menarik, Mas Rifai ini latar belakangnya perawat ya. Oh ya, jadi dengan ilmu keperawatannya mungkin di komunitas itu banyak ya yang bisa dibantu ya, bermanfaat buat pasien-pasien ODA yang didampingi tentunya ya, terutama mungkin efek samping obat ya. Jadi mungkin banyak bertanya sama Mas Rifai nantinya ya. Baiklah, ini karena narasumbernya dua dari yayasan, mungkin bisa siapa yang menjawab ya. Saya mau bertanya dulu nih, sebenarnya kenapa Yayasan Sebaya Lancang Kuning ini berdiri gitu, dan sejarahnya seperti apa? Yayasan Sebaya Lancang Kuning berdiri itu tahun 2005. Dulu kenapa ada suara di situ? Karena Naiknya nggak hidup, tapi nggak jelas suaranya. kita untuk mengakses informasi. Terus saya nanya apa ini cuma ide ada. Di tahun 2005 itu juga kita mendampingi teman-teman yang positif, itu kita sembunyi-sembunyi. Nah, terus karena kebutuhan itulah kita butuh kelompok, kita membentuk dulu awalnya kelompok itu masuk raya KDS. Terus selanjutnya tahun 2014 KDS ini berubah menjadi Yayasan Sebaya Lancang Kuning kelompok Nagas yang mengadopsi 8 KDS di Provinsi Riau. Kita ada di Kota Pekanbaru, Kota Mamuman, Kabupaten Cilacap, Lombok, Palawan, Kepulauan Maritim, Negara Ide, Belitung, terus Kota Bengkalis. Karena kebutuhan itulah kita membentuk sebuah proyek yang motivasi itu memberikan dukungan sosial kepada orang yang dan keluarga. Juga sebagai jembatan mungkin orang yang dapat status mungkin dia memberikan status kepada keluarga ini mungkin perlu bantuan dan kita karena kita yang sudah setidaknya mengetahui informasi penularan, terus juga yang namanya hotel itu juga bisa ini kita harus berkelompok karena terus juga kalau misalnya di tahun 2050 itu kan masih stigma dan diskriminasi itu masih di mana-mana ya. Aku juga pernah dengar cerita itu ada yang misalnya dia jenazahnya tidak diurus di rumah sakit gitu. Setelah kita bersama-sama membentuk kelompok ya kita advokasi ke klinik ke rumah sakit yang mendapatkan pelayanan terbaik untuk orang dengan HIV. Itu aja kenapa ya saya disini. Ya, pertanyaan selanjutnya karena 2020 ini masa pandemi ya, itu gimana Yayasan Sebaya Lancang ini dalam penanganan HIV, apakah ada kendala dan seperti apa datanya di 2020? Kalau di masa pandemi ini kita tetap menghadapi teman-teman yang positif, cuma kita nggak harus memberi layanan karena kita bisa menggunakan sebuah mungkin kan kita kan selalu dikenalkan nih sama layanan atau kontrol yang hadir yang sakit untuk dengan pasien. Kita mungkin bisa menggunakan sebuah video call. Terus kalau misalnya memang kita tidak ada kunjungan rumah, cuman dalam pengambilan HRV di masjid ini kan memang kita kita terlihat ada talibo yang rendah yang bisa bikin itu kita pendamping itu yang mengambil beberapa layanan nanti bisa mendekat rumah atau pribadi luar. Mengenai datanya seperti apa tahun 2020? Iya, boleh.
kalau data tahun 2020 ini kita mendampingi kota Pekanbaru itu sekitar 120 orang. Tapi kalau ini datanya kita ambil dari ini datanya dari tahun sebelumnya sampai dengan tanggal 25 November 2020. Itu kita kalau menurut Dinas Kelamin Laki-laki itu yang sudah kita dampingi ke Provinsi Riau itu ada sekitar 2.587 orang. Itu yang berjenis kelamin laki-laki. Itu yang berjenis kelamin perempuan itu 602. Kemudian kita mengelompokkan berdasarkan IP lain itu risiko mereka tertular virus HIV. Itu ada pekerja seks wanita. Kita langsung itu 13 orang. Terus wanita pekerja seks tidak langsung itu maksudnya tidak langsung itu mereka tidak langsung dilokalisasi di kecamatan bekerja biasa. Tapi mungkin kita jasa sampingan ya. Itu kalau kita tidak langsung mungkin sampai sekarang itu 44 orang. Kemudian pelanggan dari wanita tersebut itu sekarang 427 orang. Kemudian kita juga ada mendampingi sekarang ini yang lagi itu relasi seks dengan laki-laki sekarang sekarang kita mendampingi 899 orang. Kemudian kita juga ada mendampingi anak-anak sampai sekarang kita mendampingi 69 orang. Anak-anak ini yang dia lahir dari ibu yang positif. Sebenarnya kan si ibunya belum tahu kalau ibunya positif. Kalau ibunya sudah tahu kita sudah dengan segala pengobatan positif, dilahirkan sesar, gitu kan. Terus kita juga ada mendampingi pengguna obat titik. Kalau dia butuh rendah, kasusnya itu sekitar 50 orang. Jadi kalau kita dampingi sampai sekarang itu Provinsi Riau 2.189 orang. Khusus kota Pekanbaru itu paling tinggi 1.475 orang. Masih datanya ya Mas Fian, bahwa datanya tahun 2020 dan ya ternyata LSR ya laki-laki yang sekarang lagi tren ya dari HIV/AIDS tersebut. Kemudian apa nih pantangan dan hambatannya selama mendampingi? Karena kan tidak semua yang terus mau berobat gitu ya. Apa tantangan dan hambatannya? Kita kalau hambatan itu biasanya kan bukan dari ada hambatan dari diri sendiri. Terus kalau dari sendiri mungkin mereka malu terus belum menerima status, makanya mereka masih denial, belum percaya. Bisa sih aku positif gitu. Terus sebenarnya dapat dari mana, sama siapa kok bisa. Di sini kan kita menekankan kalau di dokter kita nggak perlu lagi menanyakan dapat dari mana, sama siapa. Sekarang ini yang penting berobat itu setelah kita. Terus pengobatan. Nah, pengobatan itu menjadi hambatan buat teman-teman Polda karena kan setiap obat itu punya efek samping. Apalagi ARV itu kan obat yang virus HIV. Ya kebanyakan mereka ada yang putus pengobatan itu karena efek samping dari obat ARV, misalnya kayak sebelum minum obat saya dapat aja, habis itu kena ruang kulit, terus mual, fisik, terus tempat itu finansial itu memang sekarang untuk pemeriksaan tes HIV di sini kan gratis, tidak dibayar kan, tapi itu pengobatan menunjang mereka untuk terapi itu kan tidak enak. Misalnya sebelum pengobatan kan mungkin mereka bisa tes CD4 ke organ tubuh.
Itu kan kalau sekarang aja biayanya sekitar 275 kalau di laboratorium. Belum lagi nanti pemeriksaan SPPT gitu. Kita juga memerlukan biaya. Nah, yang pemerintah juga terkendala di finansial. Tapi sekarang karena dan angka kasus makin banyak, dinas kesehatan juga sudah membuka puskesmas untuk membuka layanan testing. Kalau di puskesmas mungkin langsung sekarang apa namanya tuh pas di mana mereka tahu status itu langsung diberikan pengobatan tanpa melihat jumlah sampel. Mungkin sedikit diperlukan ya mungkin kalau mereka mau menikah, punya anak dipermudah ya untuk akses mengambil obat ya. Iya. Terus penanganan kalau dia itu geografis. Betul mungkin di setiap kabupaten itu ada layanan testingnya. Tapi setiap individu ini kan ini kayak itu tadi. Misalnya ada dia tinggal di kabupaten Bengkalis. Kalau pekerjaan mereka misalnya kayak kita gitu. Itu kebanyakan itu kan mungkin mengakses di tempat dia tinggal. Ya dia mengakses di Pekanbaru atau di tempat lain. Kan itu ada jarak tempuh. Kadang berkendala di situ mereka bisa putus pengobatan. Ya berarti cukup ini juga tambahkan ya dalam apa meneliti ya meneliti hasil ini. Nah ini Mas Rifa ini yang belum ada suaranya juga suaranya terakhir apa harapan dari yayasan ini untuk boleh buat rumah sakit atau tenaga kesehatan atau dinkes ya apa harapan untuk mendukung akhir ya menuju akhir AIDS 2030 harapan kita kan seperti itu ya. Harapannya itu saling bekerja sama kan saling memungkinkan gitu. Terus kalau untuk masyarakat itu lebih kayak mendiskriminasi gitu kan. Takutnya orang-orang yang baru berstatus yang malu sama status mungkin lebih rentan mau obat. Jadi dia malu datang ke rumah sakit aja malu dia kan. Terus keluarganya lagi yang kesalahannya lagi. Ya, itu lah. Ya ada tambahan harapannya kan maksudnya tidak ada lagi diskriminasi untuk orang-orang yang HIV. Misalnya di kami teman-teman itu terkendala masalah kesehatan di mulut. Misalnya dalam membersihkan barang ini dari kendala beratnya. Misalnya kalau ada teman-teman yang datang ke layanan, terus mereka open status. Dok, saya pasien B20, saya orang dengan HIV. Itu apakah layanan masih mau membersihkan dalam dirinya atau nanti misalnya kan di sini nggak ada alatnya gitu. Karena pengalaman ada teman saya saya mau bisa pergi. Sebaiknya saya selalu mengantar teman-teman untuk buka status karena kita kan HIV stop di sini, kita nggak mau menularkan ke orang lain. Nah, dia buka status di layanan tersebut dan tugasnya langsung bilang alatnya nggak bisa. Baru keluar dari layanan tersebut, kami dengar kok alat itu digunakan untuk pasien lain. Nah, itu aja sih harapannya. Terus tentang ini teman-teman, nanti yayasan bayarannya punya juga mestinya 5 hidup ada. Kalau 5 hidup ada, berarti ya kita berhasil mendampingi teman-teman. Jadi yang pertama itu meningkatkan daya diri. Kita orang yang HIV kan tentang dirinya. Kemudian mereka mampu mengakses layanan perawatan dan pengobatan. Yang ketiga memahami motivasi efek saya tempat HIV stop di sini. Dan kelima kembali melakukan cerita tersebut. Kalau mencoba sedikit ya kalau di rumah tangga kembali suami anak. Ya, nah ini kita juga tahu ya kalau tidak terlibat kita juga sampai nggak tahu nih hambatannya ya. Karena di
terutama untuk YNC ya, YNC masih ada stigma, jadi masih takut dokter giginya untuk melakukan perawatan. Nah, kebetulan ini menariknya ini konselor kita pagi juga kan dokter gigi mandiri. Nah, itu sebenarnya boleh kita tanya nih ya, dokter gigi sama konselor juga yang melakukan perawatan gigi pasien-pasien di rumah sakit perawatan gigi. Sebenarnya apa yang dilakukan dokter gigi gitu. Terus APD-nya, misalnya alat pelindungnya apa harus spesial atau khusus gitu. Kan kita tanya dulu nih, kita proses dokter gigi apa sebenarnya kendalanya dalam perawatan itu pasien-pasien. Terima kasih, Ketika. Sebetulnya bagi seorang tenaga kesehatan dalam hal ini dokter gigi dalam merawat pasien kerjaan itu tidak perlu lihat siapa dia sakitnya karena kita harus memperhatikan yang namanya itu supersonic. Siapapun pasien ini seperti apa, kita nasihat safety, keamanan. Kita nggak tahu. Misalnya pasien yang kita anggap sebenarnya sehat karena dia tidak sehat, ternyata dia punya penyakit yang lain. Artinya itu harus pertimbangan dengan berbagai proses. Yang kemudian ada dua. Saya pribadi memang merasakan seperti waktu kita adakan bagi dia di lapas masing-masing. Ada dua orang yang mau gigi dan semua teman-teman nggak mau. Ya, karena saya konselor HIV, saya mengerti bagaimana penularan HIV itu. Akhirnya saya tahu itu terjadi sekitar 5 tahun yang lalu. Alhamdulillah saya tidak tahu. Yang penting itu tadi kita pakai masker, pakai masker, kita usahakan sebaik mungkin kalau kebijakannya sehingga tidak tertusuk dan sebagainya. Saya pikir itu nggak ada alasan kita untuk menolak masih seperti itu. Ya, nah ini jadi terang benderang lah ya penjelasan dari dokter gigi Budi. Mungkin sebagian dokter gigi belum terpapar mungkin ya dok dengan ilmu tentang HIV atau mungkin sudah tahu tapi kurang merasa belum safety atau seperti apa gitu. Tapi dengan penjelasan dokter gigi Budi mungkin kedepannya semua dokter gigi ya tidak lagi menolak ya atau mencari-cari alasan untuk merawat gigi pasien-pasien dengan HIV atau ya. Keempat narasumber pada pagi hari ini telah selesai memaparkan ya ilmu tentang HIV/AIDS dalam memperingati Hari AIDS Sedunia 2020. Kemudian mungkin kita bisa buka sesi diskusi lagi ya, sesi tanya jawab. Sudah ada pertanyaan? Ya saya bacakan aja nih ya, ada satu pertanyaan ini untuk pendamping nih, seperti apa membedakan pasien ODA dengan tidak? Apa bedanya? Silakan dijawab Mas Rudi atau Mas Rufai. Kalau membedakan pasien ODA atau tidak, orang dengan HIV itu tidak dibedakan, ODA tetap sama. Karena ya nggak ada bedanya, terus nggak ada labelnya juga, gitu kan? Ya bisa saja di antara kami berdua yang hadir ini, salah satunya mungkin orang dengan HIV. Oh wow, ini kejutan ini. Ternyata pagi ini di antara narasumber itu ada yang ODA ya, tapi kelihatannya nih dua-duanya sehat dan bahkan kita nggak bisa bedakan nih. Yang mana satu yang ODA karena dua-duanya ganteng, muda-muda dan sehat gitu ya. Jadi mereka nggak bisa dibedakan. Apalagi kalau misalnya sudah diketahui stadium dini ya, stadium awal, 1 atau 2, mungkin
tidak ada beda dengan pasien lain. Mungkin kalau stadium lanjut, badannya sudah kurus, baru mungkin kelihatan, atau dia batuk-batuk, penderita TB begitu. Bisa kita bedakan ya. Tapi kalau yang stadium awal, ini bahkan saya tidak bisa nih menebak. Yang mana di antara mas berdua ini Oda gitu, karena sama-sama terlihat sehat ya, sehat, produktif dan bersemangat pastinya ya. Ya untuk masyarakat, pesan untuk masyarakat juga jangan lagi ada stigma atau diskriminasi, karena kita tidak tahu dari mana kita tertular, atau pasien-pasien Oda itu dari mana tertular juga tidak tahu. Bukan hanya dari hubungan seksual, atau bisa saja dari misalnya dari transfusi darah ya, seperti itu, atau dari orang tuanya yang ditularkan ke anaknya, banyak hal lah gitu ya. Walaupun memang sekarang trennya tetap dari hubungan seksual, terutama LSL ya, itu yang paling tinggi angka penderita HIV-nya gitu. Nah ini ada satu lagi pertanyaan yang cukup bagus. Di Riau ini ternyata kita peringkat 11 nih, ya dok, 2019 ya datanya. Jadi peringkat 11 dari di seluruh Indonesia itu lumayan ya, maksudnya kok bisa gitu. Nah ini mungkin dari pandangan pendamping, kira-kira apa penyebabnya gitu? Kebanyakan dari sini, mana bukan orang, kebanyakan pendatang ya, yang merantau gitu kan. Mungkin karena mobilisasi yang tinggi ya, mungkin itu yang menyebabkan angka beliau cukup tinggi. Iya, iya benar ya, analisanya. Mungkin dokter bisa tambahkan lagi kenapa Riau peringkatnya cukup tinggi ya, 11 nasional gitu. Ya, analisanya memang kalau menurut saya juga karena mungkin Riau, terutama Pekanbaru ini kita sangat welcome dengan pendatang ya. Beda sama provinsi tetangga, dari sisi pertumbuhan ekonomi juga kita tinggi, ya. Lalu mobilisasi, mungkin hal itu yang menyebabkan virusnya juga termobilisasi ya benar ya Mas. Mungkin itu saja ya pertanyaan dari talk show kali ini di sesi kedua. Semua narasumber sudah memaparkan dengan cukup jelas. Terima kasih juga kedatangan tamu spesial kita dari Yayasan Kebayoran Sang Kuning sebagai pendamping, dan tentunya perannya sangat penting untuk membantu kami tenaga kesehatan, terutama konselor ya, dalam penanganan HIV/AIDS. Semoga tema Hari AIDS sedunia tanggal 1 Desember 2020 kali ini, yaitu menuju akhir AIDS 2030, dan alasan kenapa kita undang juga RSM ini karena sesuai tema ya, temanya itu kan perkuat kolaborasi. Jadi kita sebagai tenaga kesehatan tidak bisa bekerja sendiri ya dok, jadi kita butuh support juga dari lembaga atau yayasan yang mendampingi pasien Oda gitu ya. Saya rasa talk show hari ini bisa kita tutup ya dok ya. Terima kasih atas kedatangan Mas Rudi dan Mas Rifaki ya. Semoga ilmu pada hari ini dapat bermanfaat buat masyarakat Pekanbaru khususnya, Riau umumnya. Dan saya akhiri talk show hari ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.